Oke, baik teman-teman sekalian, saya Harrison Tampu Bolon dari Siasat Malaka. Hari ini kita bersama teman kita, tokoh pemuda, mantan aktivis mahasiswa, mantan ketua Gemini Kepri ya, Bung Husnul Mahubesi, begitu ya? Salah ya? Mahubesi ya? Ya, karena Mahubesi ini saya orang Batak jadi kurang familiar dengan itu, Famit ya, Mahubesi ya. Asal dari mana, Bu? Saya aslinya dari Ambon. Ambon di kota Ambonnya. Kalau Ambon itu mama dari Saparua. Saparua. Bapak itu dari Serang. Tapi sebenarnya kalau silsilah keluarga bapak itu dari keturunannya dari Saparua juga. Oh. Cuman kakeknya itu berlayar ke Pulau Serang, jualan waktu itu. Jadi ketemu di Pulau Serang dengan nenek. Akhirnya nikah, turunlah bapak. Ya, jadi lahir di ini. Saya lahir di Saparua. Saparua. Ya. Oke. Lahir di Saparua. Dulu sekolah masih di Maluku atau sudah di? Saya dulu sekolah di sana, di Maluku, di Ambon. Ambon ya? SMP, SMA. Setelah SMA? itu kamu ke Batam. Hijrah ke Batam. Kenapa ke Batam? Wah, kalau Batam itu sebenarnya tidak tidak menyangka juga kalau bisa sampai di sini, karena sering keluyuran di Ambon, nggak jelas ya. Akhirnya, oh, dulu memang masih belum ini ya, belum terbayang kira-kira kenapa harus Batam gitu ya. Jadi acak aja kira-kira. Jadi pada suatu hari saya ke motor, kemudian jatuh, lukanya parah. Kemudian adik bapak yang paling kecil, paman, berangkat dari kampung ke kota. Terus saya nggak tahu rencananya mau dibawa ke Batam. Pada saat itu saya nggak tahu. Kemudian saya menjumpai beliau. Setelah itu langsung beliau bilang, saya nggak mau tahu kamu harus berangkat ke Batam besok. Nah, saya kan nggak tahu. Oh, berarti dari Om itu ya? Dari Om Paman. Dari Om Paman ya? Dari bapak yang paling kecil. Jadi saya bilang, kenapa harus Batam? Ya, saya bilang, di mana itu? Iya. Oh, di mana itu lagi ya? Di mana itu? Nah, kenapa harus ke sana? Di Sumatera katanya. Oh, yalah. Lumayan. Saya bilang, kelihatannya saya nggak bisa pergi. Kenapa? Karena memang satu faktor keuangan saya nggak punya. Ternyata memang sudah disiapkan. Taunya berangkat aja. Oke lah, saya bilang. Terus paman bilang, saya kasih waktu kamu satu malam ini untuk berpikir. Tapi setelah kamu berpikir, putusannya tetap kamu berangkat. Karena tiketnya kamu sudah dibeli, dari saya di cancel. Tapi disuruh berpikir, tapi ya, wajib berangkat, nggak bisa enggak. Apapun itu alasannya, ya berpikir. Sebenarnya lebih tepatnya kepada persiapan aja lah gitu ya. Satu malam ini cuma persiapan aja. Karena setuju nggak setuju harus berangkat begitu. Tapi saya di dalam pikiran saya itu kan antara iya dan enggak. Iya. Setelah subuh jam 5 saya berangkat ke rumah saudara. Di situ paman nginap. Ya udah, setelah diskusi, kita berangkat. Jam 7 langsung pesawat berangkat dari Ambon. Jam 3 sore udah sampai Batam. Iya ya? Di Batam. Itu tahun berapa itu? 2013. 2013. Duluan Bung Husnul masuk ke Batam dibanding saya. Saya masih baru. Saya 2000 efektif 2016. Tapi memang 2014-2016 saya udah beberapa kali datang ke Batam. Tapi menetap stay di Batam itu, persiapan untuk stay itu 2016. Lama juga. Tapi lebih senior lah. Nah, setelah itu di Batam sempat kerja lah ya. 2013 itu sempat kerja di Galangan.
Hah? Pengarangan. Kebetulan ponakan paman dari istrinya Hah? itu tinggalnya tepatnya dekat kampus Unrika di Oke. Bebaji. Jadi saya pergi kerja, pulang kerja, pergi kerja, pulang kerja itu selalu lewatin kampus. Itulah yang kemudian memberikan motivasi saya. Yang memunculkan motivasi harus kuliah. Nah, jadi saya pikir saya mulai sekolah atau melanjutkan sekolah saya itu motivasinya awalnya dari situ. Karena memang di kampung saya dipaksa sama orang tua untuk sekolah atau kuliah, saya nggak mau. Saya nggak mau karena memang keinginan dan cita-cita memang fashionnya tidak di situ. Awalnya pengennya jadi anggota TNI lah. TNI ya? Jadi dua kali. Serius? Dua kali saya Jadi- nggak lolos. Oh, udah pernah coba juga 2 kali? Kali. Tentara ya? Ya. Bukan polisi? Nah, Oke. 2 kali nggak lolos. Akhirnya keinginan itu pun terkubur dengan begitu sendirinya kan. Dan sendiri ya. Seleksi alam. Setelah itu kuliah dipaksa kuliah di Ambon, tapi ya kupu-kupu kuliah pulang tapi nggak nyampe di kampus, nyampenya di kantin. Hanya bergaul ngobrol habis itu balik pulang. Jadi nggak jelas kehidupan. Nggak ngambil jurusan? Fisip dulu waktu yang Visip apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nggak, jurusannya? Jurusannya Ilmu Pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Ya. 2011. Jadi saya tamat SMA 2011, langsung berangkat ke Ambon, daftar kuliah ikut-ikutan saja, terus sambil tes kuliah tentara. Oh, tes tentara ya? 2 kali. Jadi setelah tes tentara sekali nggak punya duit, karena nggak ada persetujuan dari orang tua tadi. Akhirnya berangkatlah di salah satu kabupaten di Provinsi Maluku namanya Namlea. Di situ kebetulan ada tambang emas. Nama tambangnya itu kalau nggak salah Gunung Botak waktu itu. Gunung Botak. Kerjalah di situ. Kerja di situ. Kuliah masih jalan juga? Jalan. Nggak jalan lagi? Jalan, tapi macet. Oh, macet sambil Karena kerja ya? semester 1, semester 2 itu udah nggak jelas. Nah. Jadi kerja di tambang 3 bulan. Alhamdulillah balik bawa duit dikit, tes lagi, tentara lagi, nggak lulus juga, ya udah serah. Berarti memang belum rezekinya di situ. Ya, rezeki ya. Akhirnya ojek nggak jelas sana sini. Artinya penentuan dalam kehidupan pada masa itu titik temunya nggak jelas. Antara iya enggak. Ditambah lagi dengan persoalan pendapat antara anak dengan orang tua kan menjadi beban, begitu kira-kira. Akhirnya ya itu berjalannya waktu 2 tahun masuk 3 tahun langsung diantar ke sini sama paman. Istilahnya kayaknya di sana agak sulit kelihatan harapan itu, diarahkanlah ke Batam ini kira-kira begitu. Ya. Biar lebih terarah kira-kira begitu. Jadi setelah saya sampai ke sini sempat itu. Jadi orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Sih nggak tahu kemana? Nggak tahu ke Batam? Nggak tahu kalau saya ke sini. Masa sih? Iya, jadi memang agak berbeda pemikiran lah antara paman dengan Orang tua. orang tua. Tapi masa berani paman? Oh ya, karena memang saya mengarahkan- dulu kecil Iya. tinggalnya sama beliau juga. Oh. Jadi ada cerita sama paman, sama nenek almarhum juga. Jadi perjanjian ini kalau misalnya almarhum ayah saya ini punya anak pertama, saya diangkat sama nenek sebagai adik yang paling kecil dari keluarga bapak paman. Enggak, Bang. Itu memang adat atau gimana? Nah, bukan ada.
Ini permintaan dari paman yang ngantar ke sini. Oh. Karena dia yang paling kecil, nggak punya adik. Oke. Ini permintaan seperti itu. Jadi bahkan sampai hari ini, kalau saya panggil abang masuk, saya panggil bapak juga masuk. Oh. Jadi, nah, Karena dia merindukan istilahnya sosok adik lah kira-kira gitu ya. Begitu. Jadi saya pun kecil waktu masih sekolah SD itu kan, saya tinggal sama nenek. Diajarin sekolah, diajarin baca tulis, diajarin ngaji, apa semua. Sama paman juga, nenek sama paman. Kebetulan paman nikah 13 tahun nggak punya anak. Jadi pas posisi saya waktu kecil. Bapak kan nggak di kampung. Bapak tugas di beda kampung lah, beda kecamatan. Dan ditempuh pada saat itu sangat jauh karena memang infrastruktur jalannya yang tidak memungkinkan, banyak sungai dan lain-lain. Sehingga kalau perjalanan dari kampung ke tempat tugas bapak itu bisa memakan waktu sampai 12 jam. Tapi kalau sekarang aspal begini, kondisi jalan sekarang nggak nyampe 15 menit lah. Ini di Maluku juga ceritanya? Maluku, ceritanya. Kampung bapak. Jadi mungkin paman ini punya perhatian terhadap aku yang dianggap sebagai anak juga, adik juga, punya beban tersendiri juga, sehingga kemudian ya aku diantar ke sini. Janganlah apa namanya, ya kau carilah jati diri di sini, istilahnya seperti itu. Kenapa dulu ceritanya paman merekomendasikan Batam ini? Karena paman itu punya istri orang Sulawesi. Oke, terus Istrinya punya kakak perempuan yang paling tua, anaknya nomor 2 di Batam. Oh, di Batam ini. Jadi kebetulan anaknya ini juga sering ini berkomunikasi, suruh ke sini main-main. Iya. Sehingga jalannya waktu ya disetujui sama paman. Paman kan berangkat ke sini. 3 bulan paman temanin saya di sini. Terakhir mau masuk bulan keempat, ditelepon dari kampung suruh balik. Jadi apa? Khotib di masjid. Khotib di masjid. Pada saat itu paman khotib di masjid. Jadi memang nggak bisa meninggalkan masjid, pengurus masjid. Alhamdulillah sekarang udah jadi imam di masjid. Diangkat jadi imam. Karena imamnya meninggal. Jadi kurang lebih seperti itu bang. Oh iya ya. Sudah cerita dari perjalanan kampung ke sini. Berapa bersaudara, Bu Husni? Kalau saya itu 6. 6 Satu mendahului kami, meninggal. Jadi tinggal kami berlima. Berlima ya? Kami berlima udah nggak ada lagi yang sekolah. Sudah pada tamat semua? Ya, saya yang pertama, yang kedua Sinyong itu. Ada yang saya lihat juga jadi tentara ya, polisi kemana? Yang nomor 4 polisi, Nomor 4 ya? tentara. Tentara ya? Oke. Nomor 3 perempuan. Perempuan di Riau. Apa? Program Kementerian Kesehatan itu ya. Yang lulusan dari Poltekkes Kesehatan langsung mereka ikut seleksi, kemudian langsung ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil itu. Terus sampai di Batam kerja dulu lah, kerja baru kerja setahun dulu. setelah itu kuliah, ambil kuliah lagi, mulai lagi dari awal. Terus mulai dari awal, bagaimana ceritanya Bung bisa kenalan sama game ini? Itu apa? Itu organisasi yang pertama dimasuki dulu ya? Atau bukan ya? Oh, bukan ya? Saya dulu itu Menwa. Oh, Menwa. Itu angkatan keberapa itu? Kami itu kalau nggak salah angkatan ke-5. Angkatan 5 tahun keberapa masuk Menwa? Tahun 2015. Setelah itu, setelah 2 tahun kurasa ya? Setelah setahun kuliah. Setelah setahun kuliah, baru masuk Menwa. Resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa. Oh, ada juga di ini ya? Di kampus ya? ada. Sampai sekarang masih ada? Sih. Oh, oke. Nah, terus setelah masuk Menwa, kenapa bisa gabung ke organisasi ini? Si Payung Game ini?
tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Karena Kenapa? Nggak punya pilihan gimana maksudnya? ini banyak nih. Kalau dari kelompok keluarga kan banyak nih sepupu-sepupu. HMI. Ya, banyak yang di HMI. Sudah tahu juga sebelumnya. Tahu. Jadi Oh, setelah saya lihat kan game ini wah kayaknya keren ya. musik kerennya dari mana? Maksudnya kerennya belum pernah mendengar gitu. Oh, belum pernah mendengar, tapi kalau HMI udah sering dengar ya. Dan keluarga juga banyak juga yang ikut gitu. TNI. PMI juga. Jadi Eh, ya udah. Saya pikir kayaknya game ini saya cocok. Itu diajak, dipaksa, dibujuk, Kan. atau bukan ya? Inisiatif sendiri. Ya, kami waktu itu eh, kami tergabung di dalam organisasi kedaerahan. Namanya Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur. Oh, Ini. HIMIT ya. Nah, jadi Oh, setelah- masih eksis juga sampai sekarang ya. Jadi setelah kami tergabung di sini, saya dan kawan-kawan punya pikiran, punya ide Oke. bagaimana kalau kita masuk Cipayung dengan catatan jangan sampai Cipayung itu belum ada di sini misalnya gitu. Jadi memang pada saat itu Belum ada di Unrika. waktu itu vakum. Waktu itu? Vakum. Oh, vakum. Sudah sempat ada. Ada 2024. Pertama kali di Unrika, kampus Unrika, game ini ada tahun berapa? 4. 2004 sudah ada ya. Tapi sempat vakum. Enggak, setelah berjalannya waktu di 2015 apa 16 gitu vakum. Heeh. Jadi udah nggak kelihatan. Orang-orangnya ada, cuma Iya. pergerakannya udah mulai Oke. turun gunung. Jadi setelah karena kami nggak melihat pergerakan itu, kami cobalah cari di Facebook. Cari di Facebook. Carinya apa? Kelompok Cipayung atau game Nah, ini atau game ini langsung ya, spesifik game ini ya? soalnya game ini. Di Facebook, kemudian dapat akunnya kan. Terus kami chat, kami inbox, Oh. terus dibalas, direspon, ya udah. Karena direspon, kami komunikasi. Setelah kami komunikasi, diajak ketemu. Diajak ketemu, ya udah kami ketemu. Begitu lihat, ternyata senior-senior yang ospek kami dulu waktu di kampus gitu kan. Iya. Ini akhirnya ngobrol panjang, nyambung. Nah, kami bersedialah untuk mengikuti. Ada berapa orang dulu? Waktu itu Teman-teman kami grup yang masuk game ini? 13 orang. Wah, ramai itu semua dari Ya, dari Unrika semua. Unrika dan Dari Bentara Persada itu bang, ada juga dari luar. ada Bentara Persada itu Irfan. Tapi dari HIMIT itu cuma juga. Ya, namanya. Semuanya iya Indonesia Timur ya, mahasiswa Indonesia Timur ya. Tapi ada juga dari Batak kayak Desi Namina Baban, Oh, si Beni Nababan, kemudian dari Padang juga ada si Ari, Melayu juga si Vina, dari Sulawesi Nyabuan, oke. banyak orang lain banyak, tapi memang waktu itu yang mendominasi kami. Timur ya, mahasiswa Indonesia Timur ya. Ya. Setelah itu Tapi beruntung angkatan pada saat itu ya menerima anggota itu tanpa diprospek ya kan, tanpa susah kalian yang mencari kira-kira gitu. Dan itu pun langsung satu grup kira-kira gitu. pada saat itu kami masuk, kemudian kami yang meminta bahwa kami ingin masuk ke game ini. Kira-kira proses apa saja yang harus kita lewati. Mereka terangkan ya. Ya, jadi mereka terangkan ini pengkaderannya begini. Maka bolehkah kami mengikuti pengkaderannya? Dengan senang hati ya. Dengan senang hati katanya. Kalau kalian bersedia, kalian tentukanlah waktunya kapan kalian mau. Oke. Ya, oke, kami setuju. Kami setuju, oke. Udah mulai kami ikut pengkaderan. Setelah pengkaderan, kami mengikuti selama 3 bulan perjalanan organisasi ini. Rupanya memang vakum. Vakum.
Setelah kami berkoordinasi dengan tingkat pusat, kami kumpul, kemudian kami ngobrol dengan senior. Ternyata senior mengatakan bahwa memang game ini lagi vakum. Oke, jadi kami sepakat untuk memunculkan lagi nih. Siapa dulu kira-kira senior yang sangat ditokohkan lah kalau untuk game ini di Batam ini? Banyak sih. Dulu pada saat itu Kalau pada saat yang itu, sering masih komunikasi. nah pada saat itu ada Bang Askar Bin, ada Bang Doni Penayungan Nasution, ada Bang Antonio Sitalahogaho, yang sekarang ketua Bawaslu. Ada Kiki Karo-Karo, Kiki Irwanto Karo-Karo, ada Thomas Adita sendiri, ada Dompak Sibarani. Itu masih connect ya? Masih, Ini ya, masih waktu itu mau kami ketemu sudah- sama adik-adik kira-kira gitu. Sampai sekarang masih kalau ada pengkaderan diundang pasti datang. Kemudian ngobrol diskusi, kawan-kawan pun sepakat. Akhirnya kami buatlah kemudian ketua Karateker. Jadi ketua Karateker itu sebenarnya ada dua pilihan, bisa dipilih oleh anggota dan bisa ditunjuk dari Jakarta. Oh, dari DPP ya? Dari DPP. Kemudian kawan-kawan sepakat menunjuk saya dan Bung Max. Saya ketua, Bung Max sekretaris. Iya ya. Oke. Kami dua ditunjuk sebagai Max dulu dari kampusnya dari mana? mereka juga. Mereka juga. Disip dia. Jadi kami berdua dipercayakan oleh kawan-kawan. Ketua, Saya sekretaris, ketua, caretaker, Gemini, Batam. Batam. Ini berjalannya waktu 1 tahun kami mengajukan apa namanya SK DPP, tapi alhamdulillah waktu itu nggak diterima. Kenapa katanya? Nggak diterima nggak? Nggak diterima karena DPC Game di Batam sudah mendapatkan SP 3 kali, surat peringatan 3 kali, khususnya untuk cabang dari DPP, karena tidak mengikuti kegiatan-kegiatan nasional kayak kongres. Oh iya, memang mengalami konsultasi vakum nasional tadi, apa-apa ya. gitu ya. Setelah Rapimnas di Manado tahun 2019, alhamdulillah juga Game di Batam gak ikut. Ternyata kursi mejanya masih ada, tapi Cuma peserta nggak ada. pesertanya nggak ada, kursi mejanya ada. Ah, iya. DPC Game di Batam ada, tapi orangnya nggak ada di situ. Kemudian di situ kami diberikan SP3. Jadi kawan-kawan pun sepakat 2019 itu juga ternyata syarat untuk memekarkan DPC khususnya GMI di kabupaten atau kota itu memang harus ada pengkaderan tingkat 2, namanya KTD, kaderisasi tingkat dasar. Tingkat 2. Ya, pengkaderan tingkat 2 baru bisa. Kondisinya pada saat itu di Kepri ini, Batam kan vakum, udah di caretaker. Yang lain ada nggak cabang terdekat di Kepri yang hidup? Kan baru. Oh, yang paling dekat bahkan baru ya. Sama Kalau di Kepri belum ada. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu pada saat itu sudah masih ada, Sudah aktif. aktif ya. Aktif lagi aktif. Oke. Jadi Tanjung Pinang aktif. Yang di Kepri hanya Tanjung Pinang yang aktif. Kalau pada saat itu di Kepri apa aja cabang? Batam, Tanjung Pinang? Pada saat itu waktu kami menjabat sebagai ketua di cabang, itu memang baru 2. Baru 2 ya? Baru 2. Batam, Tanjung Pinang ya? Batam sama Tanjung Pinang. Setelah kami karatekerkan DPC Gemini Lingga, maka kami usulkan ke DPP bahwa Gemini Kepri sudah bisa membuat DPD sendiri. Oh, DPD ya. Ya, karena sudah Setingkat provinsi ya. Tapi DPP mengeluarkan surat himbauan bahwasanya akan dibentuk, tapi dengan syarat masih posisi karateker.
Oke. karena sudah memenuhi syarat 3 cabang, tapi satunya masih caretaker, keduanya baru definitif. Oke. Jadi caretaker, setelah caretaker cabang Lingga melaksanakan konvercap atau konversi cabang, cabang Lingga definitif, maka definitif dan juga DPD Gemini Kepri waktu itu. Ketuanya siapa? Ketua caretakernya lo siapa? Ketua caretaker waktu itu Andes, Cardoni Fernandes, dari mantan ketua cabang Tanjung Pinang. Oke. Jadi setelah itu caretaker konverda lah di Tanjung Pinang, konferensi daerah. Tapi sebelum konferensi daerah, kami hidupkan lagi. Bung Nusrol di situ sudah ketua. Saya masih ketua cabang Batam, Ketua cabang Batam ya? definitif ya, bukan caretaker lagi. Nah kami konversi di Dispora 2019. 2019 ya 2019. Nah, jadi saya dan kawan-kawan DPD caretaker kami coba melakukan konsolidasi di Karimun. Akhirnya kami buka cabang Karimun. Waktu itu cabang Karimun masih caretaker. Yang definitif hanya Batam, Tanjung Pinang, sama Lingga. Jadi kami sudah 4 cabang. Hebat juga ya. Kemudian Berarti yang paling muda itu Karimun ya? yang paling muda Lingga. Karimun itu berdiri 2014. Oh, Hanya sudah ada vakum. juga dulu. Iya, Oh, vakum. yang paling muda itu memang Lingga ya. Lingga. Lingga baru berdiri 2019. Karena melihat potensi kampus juga kan di sana ini ya, baru-baru juga ya. Baru juga. Dua kampus aja di sana. Akhirnya saya dan kawan-kawan sepakat untuk melaksanakan konverda atau konferensi daerah pertama di Tanjung Pinang. Setelah kami konverda di Tanjung Pinang, muncullah kami 2 calon. Satu cabang Tanjung Pinang, cabang Batamnya saya. Dan saya terpilih di cabang Tanjung Pinang. Sebelum saya terpilih, saya mengundurkan diri dulu dari ketua cabang Batam. Baru kemudian saya daftar ke Kepri ya. saya terpilih 31 saya 3 suara, yang kawan yang satu suara. Itu terpilih Empat tahun cabang 2021. 2021. Jadi periode sampai Harusnya sampai 2021, tapi bulannya belum sampai. oke. Nah, akhirnya saya mundur dari ketua cabang dengan surat pengunduran diri, lampirkan dengan surat pengunduran diri. Kemudian sekretaris yang untuk sementara menyelesaikan tugas-tugas kami selama 4 bulan ke depan waktu itu. Saya bantu juga sampai konvercap. Kemudian terpilih jadi ketua DPD. Jalannya waktu, Karimun juga kami definitifkan. Kami buat melakukan kawan-kawan Gemini Karimun ikut penkadaran di Batam, di Tanjung Pinang. Setelah ikut penkadaran selesai, mereka balik ke cabangnya masing-masing, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Setelah berjalan dengan baik, alhamdulillah di Batam definitif 4 cabang 4 cabang ya. sampai hari ini. Sampai hari ini. Hari jalan Oh ya, masih definitif semua. definitif semua. Hebat juga Gemini ini ya. Ada 4. Kalau HMI siapa paling ini? 4 juga. HMI 4 juga, sama juga. Bukan, hari ini 3. HMI 3. Batam, Tanjung Pinang, Natuna. Mereka ada di Natuna juga. Itu cabang. Nah, HMI kan ada, saya nggak tahu ya HMI ini seperti apa dia cara ininya. Tapi di mereka itu ada cabang kecil, cabang menengah, cabang. Oh iya iya, ada kegiatan Ya. kayak. Dan itu dipakai di kongres juga. Jadi cabang besar itu ada berapa suara. Iya, karena Ya. GMKI cuma 2. Kalau kami enggak satu suara Enggak, maksudnya kalau cabangnya. kalau GMKI kan cuma 2. Oh iya. PMI ada berapa? PMI 3. Batam, Batam, Tanjung Pinang, Karimun. Karimun ya. Makanya mereka punya PKC sendiri, Kepri, atau tingkat provinsinya. Dulu Iya. PMI gabung PKC Riau Kepri, Iya, iya. Riau dan Kepri. Sekarang Kalau ada PEM sendiri. iya iya. Kalau PMKRI itu cuma baru 1 ya? Batam. Baru Batam ya kan? Oke oke.
Jadi kemarin waktu di Kepri habis periode itu tahun 2000 kemarin 2023. 2023. Nah, kira-kira habis periode di GMN ini apa refleksi Bung Husnul ini kira-kira begitu tentang dunia gerakan mahasiswa ini? Saya pikir Masih relevan nggak atau gimana? Menarik atau enggak ini? saya pikir kalau di organisasi Cipayung kita ini ya, Bang, ya kan, organisasi pengkaderan ya, yang artinya setiap kepengurusan itu beda orangnya ya. Karena proses kader tadi ya, pengkaderan tadi, regenerasi ya. Jadi kalau dianggap relevan sampai hari ini masih dan sangat eksis sebenarnya. Dilihat Masih relevan dan sangat eksis ya? sangat eksis. Kalau Sangat eksis sangat ya? eksis kalau dilihat dari kondisi hari ini. Iya, apa maksudnya sangat eksis itu? Bagaimana orang bisa melihat atau mungkin merasakan keeksisan dari sepak terjang kelompok Cipayung ini? Kalau saya sih begini, Bung Husnul lihat dari mana? saya lihat sebenarnya banyak faktor yang memang harus kita coba untuk cermati satu persatu. Tapi secara garis-garis besarnya itu, ini kelompok Cipayung kita hari ini itu sudah harus lebih pada apa ya, menyesuaikan diri pada zaman. Oke. Hari ini yang menjadi persoalan itu kan apa? Yang pertama itu banyak angka pengangguran. Banyak apa? Banyak angka pengangguran. Oke. Usahaan ini rata-rata Di Batam ini khususnya ya? sampai hari ini di Kuning sendiri aja hampir setiap hari menghabiskan kontrak pekerjaannya menjadi persoalan. Kalau kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan Cipayung mencoba untuk apa namanya melakukan agenda-agenda besar dengan pemerintah setempat, saya pikir mungkin itu juga membantu. Atau misalnya bekerja sama dengan Disnaker untuk membuat latihan produksi apa saja yang ada di muka Kuning, kan bisa pakai anggaran APBD kota, APBD kita tuh, untuk memudahkan apa masyarakat untuk mencari kerja. Karena memang pada hari ini bukan hanya ijazah aja yang mendukung, tapi keahlian juga harus sangat penting, apalagi di wilayah industri kita hari ini. Jadi yang faktor pertama itu tadi. Kemudian karena kalau banyaknya pengangguran, maka kurang kesejahteraan. Kalau kurang kesejahteraan, maka ekonomi lama-lama akan merusut. Kalau ekonomi lama-lama akan merusut, maka orang akan pergi dari Batam. Itu masalah. Kemudian Itu seperti apa itu? Kan ada singkatan Batam katanya. Apa itu Batam itu? Bila Anda tiba, Anda kan? iya, ada juga yang agak pesimis, Anda menyesal kan? Kalau nggak sabar kan? Kalau nggak sabar itu ya. Istilah-istilah ini ya. Iya, 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 iya. Jadi memang betul Udah. kalau kita kita lihat singkatannya secara teliti, memang betul. Yang betul ya. Betul. Kalau kita nggak tabah, nggak kerja keras, mau ngapain? Iya. Bagus pulang aja. Betul. Oh, jadi kalau di Batam ini kayaknya salah satu unsur yang patut untuk diperhatiin soal ketabahan ya. Iya bang. Teori Marxis. Marxisme. Karena Marxis. proletar kan. Kita ini kan proletar. Ya. Di Batam ini. Bekerja Oh ya. iya, dia bekerja nggak punya apa-apanya. Dia Ya. bekerja baru bisa makan, baru bisa tinggal. Ya, ala produksi ya. Nah, Tidak punya alat produksi, mengandalkan apa tenaga, Tenaga, ya. pikiran, kekuatan untuk bekerja, baru bisa makan, baru bisa tinggal. Beda dengan teori-teori Bung Karno kayak Marxisme, beda. Kita punya alat produksi, cuman ditindas saja.
itu kan berlaku di kampung. Tapi kalau di Batam, artinya itu Bang yang harus dilihat, karena letak geografis Batam ini adalah salah satu wilayah perbatasan strategis. Kemudian kondisi dan situasi yang ada di kota Batam ini secara alamiah merubah sebagai daerah industri. Maka suka tidak suka kita harus menikmati itu. Maka yang harus menjadi pokok persoalan adalah yaitu tadi kerja kita. Karena kalau kita 500 orang pulang kampung ke kampungnya, 500 orang satu bulan, setiap bulan, maka ekonomi Batam juga biaya hidup dan biaya tempat tinggal juga akan berkurang begitu kira-kira kan Bang, ekonominya. Jadi kalau sebulan 500, sebulan 500, kalau kali 1 tahun 12, maka ekonomi Batam semakin hari bukan semakin naik seperti yang dicita-citakan oleh ini kita kan, nah, tapi malah menyusut. Yang kemudian perlu kawan-kawan juga harus berdiskusi untuk melihat apa namanya peta itu. Kalau listrik, apa, air bersih, saya pikir itu apa hal yang bukan baru kita lihat. Tapi di kampung kita juga yang kita rasakan mungkin sama. Di kampung itu, apalagi kampung-kampung daerah terpencil itu, ada yang tidak menikmati listrik ini ya. Hanya di malam hari, siang enggak. Begitu berjalannya waktu berpuluh-puluh tahun. Sementara kita di Batam mati lampu hanya 2 jam atau 3 jam kepada mulu. Artinya bukan itu faktor dan poin pertama yang harus kita. Yang faktor dan poin pertama kita itu ya bagaimana itu tadi. Maka kawan-kawan di Payung harus melihat perkembangan pada hari ini. Kemudian karena kalau dia berbuat hari ini maka akan menentukan 5 tahun 10 tahun ke depan. Mungkin itu sih. Tadi ini Bung Usul, karena percakapan kita ini juga barangkali terbatas dan orang juga nggak punya, katanya survei orang nggak punya banyak ketahanan juga untuk melihat video yang berjam-jam ya kan? Ya betul. Kadang kalau udah dilihatnya durasi sampai berjam-jam, kadang langsung di scroll, di skip gitu. Jadi kita batasin maksimal memang 1 jam, ya kan? Ini pertemuan berikutnya nanti kita akan elaborasi topik-topik yang khusus. Tapi barangkali dari yang terakhir dari Ibu Husnul, kira-kira kalau misalnya ada penonton kita mahasiswa yang berpikiran mau berorganisasi, tadi kita cerita tentang kelompok Cipayung, ya kan? Tadi kan pertanyaannya masih relevan nggak? Masih gitu ya? Bahkan sangat kira-kira begitu ya? Apa kira-kira yang bisa kita tawarkan untuk teman-teman mahasiswa yang belum berorganisasi, atau dengan kata lain menjelaskan pentingnya kira-kira berorganisasi itu untuk teman-teman pemuda atau teman-teman mahasiswa gitu yang belum berorganisasi? Saya pikir saya rangkum dan sederhana saja, Pak. Karena kalau kita masuk organisasi itu, yang pertama cara pandang kita berbeda pasti. Berpikir juga mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian wawasan dan akal berpikir kita itu terbuka untuk menerima ide, gagasan, ilmu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, kita sudah terbiasa gitu. Persoalan apa saja,
baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan pribadi lain-lain. Pengalaman yang sangat penting ketika teman-teman masuk dalam organisasi, saya pikir itu menjadi tombak utama ya, karena ketika kita belajar di kampus, ilmu yang kita dapat, mata kuliah yang kita dapat tidak sama dengan apa yang kita dapat di organisasi. Misalnya kita diajarkan untuk pimpin diskusi, cara memimpin diskusi bagaimana, cara memimpin berdebat bagaimana, cara memimpin berpidato di depan umum bagaimana, kemudian cara mengumpulkan massa bagaimana, cara memanajemenkan keuangan bagaimana, cara belajar administrasi bagaimana, dan itu diajarkan di organisasi. Bahkan memimpin sidang sekalipun kita diajarkan di organisasi. Dan saya pikir itu pengalaman yang luar biasa yang nggak pernah, kalau kita pikir bayarnya itu gratis, dan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada umumnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena memimpin sidang, membentuk apa semua di negaranya harus lewat sidang, persidangan bagi MK, MA, DPR dan lain-lain. Saya pikir itu sangat penting. Maka teman-teman yang kuliah sangat penting dan perlu untuk masuk organisasi, karena menurut saya organisasi khususnya kelompok Cipayung adalah investasi masa depan. Terima kasih. Investasi masa depan ya. Oke, terima kasih teman-teman Siasat Malaka. Itu tadi Bu Husnul Maubesi, saya Risonta Bolon. Terima kasih.